Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi ini saya masih ingin membicarakan tentang surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa, atau mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang beriman yang bertakwa. Pertanyaan kemudian adalah, siapa dan apa ciri dari orang-orang beriman yang bertakwa itu? Dalam konteks surat Al-Baqarah ayat 183 ini. Dulu sejak kita belajar agama di sekolah, lalu guru menjelaskan atau para ustadz menjelaskan definisi takwa. Definisi takwa secara umum adalah menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Pertanyaannya kemudian adalah, apa itu perintah Allah dan apa itu larangan Allah? Definisi itu terlalu umum, tetapi juga tidak salah. Menurut hemat saya, lebih baik kita kembalikan definisi itu seperti definisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dituangkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Mari coba kita lihat surat Al-Baqarah ayat 2 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut surat Al-Baqarah ayat 3, siapa itu yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi sudah jelas orang-orang yang bertakwa itu di dalam definisi surat Al-Baqarah ayat 3. Ketika Allah mengatakan Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, lalu Allah sendiri menjelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. 1. 2. Wa yuqimunas shalah. 3. Wa mimma razaqnahum yunfikun. 4. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yaitu orang-orang yang percaya kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW,
dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Muhammad. Dan yang terakhir, wabil akhiratihum yuqinun. Orang-orang yang beriman pada faktor atau indikator yang disebutkan tadi, itulah kemudian yang dicap ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka-mereka itulah yang akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan mereka-mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ananda semuanya kaum muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini ada beberapa makna yang perlu kita perhatikan. Di awal-awal surat Al-Baqarah, yang merupakan surah kedua setelah Al-Fatihah di dalam Al-Quran, Allah telah mewanti-wanti, telah berpesan kepada manusia bahwa kalau Anda mau bertakwa, jadikan Al-Quran sebagai penuntunmu untuk menuju takwa itu. Kemudian yang kedua, takwa menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena derajat takwa inilah yang kemudian membedakan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Antara satu suku dengan suku yang lain. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Inna akramakum indallah atqakum." Yang terbaik di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi takwa menjadi tujuan hidup. Seharusnya seperti itu. Karena dengan bertakwa kita akan menjadi yang terbaik di antara manusia yang lain yang bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu. Mari kita coba menengok ciri-ciri orang bertakwa yang saya sudah sebutkan tadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa dan mana saja yang gaib itu? Gaib yang diantara yang gaib, yang paling gaib adalah yang menciptakan makhluk gaib itu sendiri. Jadi kalau malaikat termasuk makhluk yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh panca indera kita, manusia biasa, kecuali Rasul, yang paling gaib daripada yang gaib adalah yang menciptakan yang gaib itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Gaib susah dijangkau, bahkan tidak mungkin dijangkau oleh akal pikiran manusia. Bagaimana itu Allah? Bagaimana bentuknya Allah? Nggak bisa. Makanya Allah jauh-jauh juga berfirman di dalam Al-Quran. Wahai manusia, tafakkaru fi khalqihillah, wa la tafakkaru fi zatihillah. Manusia itu hanya mampu dan bisa berpikir, mentafakuri khalqihillah, ciptaannya Allah. Tapi Allah bilang wala tafakkaru fi zatihillah, dan jangan coba-coba kamu manusia, walaupun kamu adalah makhluk yang terbaik, untuk memikirkan zatnya Allah. Kenapa Allah mengatakan demikian? Karena kita tidak akan mampu memikirkannya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sepintar-pintar manusia di permukaan bumi ini, ilmunya illa qalila, kecuali sedikit saja. Jadi ilmunya Einstein, seorang manusia tercerdas abad 21, qalila, kecil. Qalila, kecil. Hanya kecil.
Kalau kita di Indonesia, Habibie sebagai orang Indonesia yang kita kenal tercerdas, kecil ilmunya Habibie. Masih kalila. Kecil itu kecil sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan ilmunya Allah. Oleh sebab itu Allah jauh-jauh menjelaskan, tafakkaru fi khalqihillah wala tafakkaru fi dzatihillah. Kamu hanya manusia, kamu hanya mampu dan boleh memikirkan tentang ciptaan Allah, dan jangan coba-coba memikirkan tentang zatnya Allah, karena kamu tidak akan mampu memikirkannya. Itulah sebabnya orang banyak yang mau coba-coba memikirkan tentang siapa dan apa itu Allah, kemudian akhirnya malah bisa jalan-jalan di jalan sambil tertawa sendiri. Tahu siapa itu? Orang-orang yang sudah kehilangan sebagian kesadarannya. Kenapa? Karena dia telah melanggar perintah Allah. Dia mau mencoba mentafakuri zatnya Allah. Tidak akan pernah mampu. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah, satu, dia beriman kepada yang gaib. Yang tergaib dari yang gaib adalah yang menciptakan yang gaib itu sendiri, yaitu Allah. Itu satu. Yang kedua, orang yang bertakwa itu wa yuqimunas shalah, yang mendirikan salat. Mana salat yang mau didirikan yang baik? Salat yang didirikan yang baik adalah salat yang mampu mencegah kita dari perbuatan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya harusnya salat itu, Allah mengatakan salat itu mencegah kamu dari perbuatan mungkar. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah semua orang yang salat lalu kemudian bisa mencegah dia dari kemungkaran? Fawailul lil musallin. Tidak selamanya. Nah, oleh sebab itu, kalau mau sholat, insya Allah yang akan menuju kepada tanha anil fahsai wal munkar, sholat yang mampu mencegah kita berbuat mungkar, adalah ketika sholat itu kita laksanakan ikhlas. Tapi yang paling penting adalah kita paham apa yang kita baca. Cara yang paling baik untuk bisa menjadikan sholat itu bisa mencegah kita pada perbuatan kemungkaran. Coba kita lihat sepintas. Al-Fatihah saja, kalau kita maknai dengan baik, mestinya sudah banyak sekali memberikan pelajaran yang baik untuk kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita percaya segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ciptaan Allah. Dan tugas kita sebagai manusia adalah memelihara alam semesta. Oleh sebab itu seharusnya orang-orang yang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, yang tadinya sudah percaya bahwa yang gaib dari yang gaib adalah Allah. Allah yang menciptakan alam ini, dan alam ini diperintahkan kepada manusia untuk menjadi pemimpin untuk memelihara alam ini. Oleh sebab itu kita katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam ini. Ketika kita sudah mulai merusak alam ini, berarti kita telah mensyukuri. Tidak mensyukuri lagi tentang ciptaan Allah. Padahal barusan kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sholat, dapat nyamuk, langsung dia injak nyamuknya. Padahal nyamuknya tidak ganggu dia. Seekor nyamuk pun jangan pernah diganggu kalau tidak sangat terpaksa, karena nyamuk pun adalah ciptaan Allah. Nyamuk juga itu membuat bahagia. Semut bahkan juga membuat bahagia.
Siapa yang pernah digigit semut? Patri pernah digigit semut? Pasti kamu mengeluh toh digigit semut? Kamu percaya nggak kalau saya katakan bahwa semut itu kenikmatan? Siapa yang pernah gigit semut? Mandi pernah gigit semut? Pernah. Sakit nggak? Sakit. Setelah sakit apa? Gatal toh? Ketika kamu garuk gatalnya, nikmat atau tidak? Nikmat. Gigitan semut itu membawa kenikmatan. Nyaman itu kalau gigit semut. Baru kita garuk, nyaman sekali. Tapi kita apa yang terjadi? Baru digigit satu semut, kurang ajar nih semut. Diinjak semua semut yang lain juga yang tidak menggigit. Padahal setelah itu ya garuk-garuk, nyamannya dia rasa. Nikmat Allah tak terukur. Coba. Salat yang bisa tanha anil fahsai wal munkar adalah ketika kita bisa memaknai ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat kita. Itu baru satu ayat. Pada kesempatan lain akan kita bahas ayat yang lain dari Al-Fatihah dan ayat-ayat yang kita sering pada saat kita sholat. Saya ingin pindah dulu ke yang lain. Ciri yang berikutnya dari takwa. Yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang takwa itu yang dengan ikhlas karena percaya, lalu kemudian dia menafkahkan sebagian rezeki yang diterimanya. Rezeki banyak. Jangan dikira kamu ini, adik-adik semua ini yang masih kuliah, lalu kemudian tidak ada sesuatu yang bisa dinafkahkan, diinfakkan maksud saya. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang adik-adik semua, yang ananda semua, yang kita semua miliki, tapi kita tidak mensyukurinya. Nikmat kesehatan, nikmat ilmu. Oke, kalau memang kita belum punya uang sekarang ini karena masih mahasiswa, tapi kan sehat, tapi kan bisa melihat. Kalau begitu, gunakan kesehatan dan kemampuan melihat ini untuk membaca ayat suci Al-Quran, untuk mempelajari ayat suci Al-Quran dengan niat. Satu saat Al-Quran yang saya pelajari ini, yang saya baca ini, akan saya laksanakan, lalu kemudian saya ajarkan kepada orang lain. Kalau bisa berniat seperti itu. Wa mimma razaqnahum yunfikun, tidak selamanya harus menyerahkan uang. Tetapi kalau kita sudah punya uang, punya kesehatan, punya ilmu, lalu kemudian tidak wa mimma razaqnahum yunfikun, bagaimana caranya mengharapkan takwa? Lalu kalau begitu bagaimana caranya kita mau mengharapkan takwa di bulan suci Ramadan? Kalau ciri-ciri takwa itu sendiri tidak kita laksanakan. Jadi seharusnya bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk kemudian mempelajari Al-Quran, lalu kemudian melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya. Salah satunya atau sebagiannya adalah yang merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang bertakwa. Pada kesempatan ini saya sudah menyampaikan 3 ciri dari orang-orang yang bertakwa. 1, percaya kepada yang gaib. 2, mendirikan sholat. 3, menafkahkan sebagian rezeki yang kita miliki. Kaum muslimin rahimakumullah, saya menghimbau pada kesempatan yang sangat baik ini, bagi kita-kita yang kebetulan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita gunakan rezeki yang kita miliki hari ini. Baik itu rezeki berupa iman, berupa kesehatan, berupa ilmu,
mari kita bagi kepada orang lain, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kalau kita punya sedikit kelebihan harta. Hari ini banyak saudara-saudara kita yang sangat memerlukan, yang sangat membutuhkan. Seharusnya di bulan suci Ramadan ini, tak satu pun hamba Allah di muka bumi ini yang kelaparan. Seharusnya tak satu pun hamba Allah di muka bumi ini yang menderita karena tidak memiliki harta. Karena masih banyak di antara manusia-manusia yang lain, hamba-hamba Allah yang lain yang punya kelebihan. Mari kita bagi kelebihan itu untuk kemudian kita sampaikan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Ingat, kalau kita mau menjadi yang baik di antara manusia yang lain, di antara suku-suku yang lain, inna akramakum indallah atqakum. Yang terbaik di antara kamu itu adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Dan yang paling bertakwa itu adalah 6 cirinya, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Dan di antaranya adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mudah-mudahan kita punya niat paling tidak hari ini untuk menafkahkan sebagian rezeki yang kita miliki, untuk kemudian bisa membantu saudara-saudara kita agar mereka tidak lalu kemudian menderita pada akhir-akhir ini, padahal masih banyak saudara-saudaranya yang bisa membagi apa yang mereka miliki. Semoga kesempatan ini saya menyampaikan 3 ciri dari takwa, dan kesempatan lain akan kita sambung. Namun saya sangat berharap bahwa kaum muslimin muslimah menuju Muslim Indonesia yang Qur'an, pelajari Al-Quran diantaranya untuk mempelajari bagaimana cara mencapai ketakwaan itu. Dan mudah-mudahan kita yang mendengarkan ceramah atau apa yang saya sampaikan ini, kalau ada benarnya itu pasti dari Allah, kalau ada salah tentunya dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, khususnya setelah kita nanti merayakan Idul Fitri di akhir Ramadan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.